belah dua kan antara konsentrasi sebagai pemainnya dan sebagai produksinya gitu. Ya kesulitannya sih kalau dibilang sulit memang sulit, tapi kita jalanin aja dengan baik. Dan alhamdulillahnya sekarang kan udah siap ditayangin di bioskop tanggal 23 Maret 2023. Dalam prosesnya kan aku juga kemarin sambil syuting itu kan itu cuman baru dream aja gitu. Dan setelah ketemu sama Bang Ading kita diskusi cocok, makanya ada kesempatan ini kita gas. Iya, seru sih ya sama Bang Ading juga gitu kan, kita bareng-bareng semua persiapkan ini semua dari A sampai Z, dan bersyukur dan bangga sih sampai di titik ini bisa ditayangin di bioskop dan semoga bisa diterima oleh masyarakat dan yang pastinya menghibur masyarakat Indonesia. Nah, Pak Ading nih penulisnya sekaligus ide cerita dan sekaligus sutradara dan produser juga semua. Ayo, gimana? Kalau ide ceritanya emang ada beberapa referensi dari film Thailand, ke Korea gitu ya. Dan terus akhirnya bikin dari 2018. Jadi udah masuk ke databank saya di beberapa premis. Terus yang paling senangnya sih sama Reski diskusi siapa nih yang main tuh. Terus dapat sketchnya Aca. Wah udah. Berdua tos-tosan tuh nggak berhenti. Bener Ki, bener mau meeting dulu di mana tuh kita pertama kali? Wijaya. Baru tanya dulu aja, bener nggak ini dari Australia soalnya? Benar, pas Aca kosong. Udah, jadi sempurna lah. Training ya. Kasih tau deh yang paling susah apa aja. Iya, training belajar sama Mas Totos dan Mas Arif Didu itu benar-benar diajarin supaya Mas Ading sih permintaannya jangan sampai berekspresi banget gitu. Jadinya kalau bisa nggak usah banyak mengerutkan alis, nggak usah naik-naik alisnya kalau ngomong. Dan itu susah sekali ternyata punya tone suara yang menurut Mas Ading hantu tuh harus yang tone down banget suaranya, harus yang berat. Itu ternyata susah. Jadi ya, tapi lama-kelamaan aku kan anggap itu suatu yang gak wajar ya. Ini kan gak biasa dari yang aku lakuin, kayaknya aku gak wajar gitu. Kayaknya gak bener deh sebenarnya begini gitu. Gak percaya gitu. Tapi pas lagi nonton tadi emang harus kayak gini sih kayaknya. Jadi biar ada sense dia tuh perpindahan dari manusia ke hantu baru gitu. Jadi baru belajar ngomong sebenarnya sebagai hantu. Jadi Pocong nggak nahan napasnya. Nah napasnya susah. Dan juga prostetik makeupnya juga ribet gitu ya. Tapi kalau ini aku suka banget makeup aku di sini juga kayak lebih kelihatan natural banget gitu, kayak bener mayat gitu yang terbang-terbang atau yang mayat yang berkeliaran dan masih bisa kasat mata gitu ya. Karena kan dia masih bisa dilihat sama adik kakaknya juga. Cuma yang aku salut adalah yaitu konsep dari hantu belajar sama hantu-hantu lama ini yang konsepnya lucu kalau menurut aku. Gak mungkin aja gak komedi. Makeup sendiri 2 jam lah kira-kira buat kayak nempelin foundation seluruh badan. Ya mistisnya karena ketemu sesama hantu aja. Tapi karena ini kan karena hantunya hantu senior, artinya yang udah lama tinggal di situ, terus memang keturunan dari keluarga mereka, terus ya malas justru gimana ya kalau kita mestinya harus hantunya lebih dimanusiakan gitu. Iya. Lebih dimanusiakan karena memang udah senior, udah terbiasa jadi hantu. Ya bukan tidak. Aku belajar. Dia belajar, jadi belajar bagaimana belajar menatap, ngomong. belajar flat. Kalau kita sudah dimanusiakan karena pengalaman itu. Benar, ya gimana pertanyaannya? Oh belajarnya mungkin ya belajar sendiri sih, lebih ke arah belajar sendiri dan ngulik-ngulik aja bareng Bang Ading kan juga sebenarnya kita partneran, jadi semuanya serba belajar learning by doing gitu. Dan dari pengalaman aku juga dari nyontoh produser-produser seperti Pak Leo Sutanto dan Pak Manoj gitu kan, aku kan sudah kenal mereka juga karena aku selama ini kerja sama mereka, belajarlah apa yang sepenglihatan aku dan sepengalaman aku. Ya contohnya ya kita nggak mau pulang dari jam 12 contohnya kalau bisa gitu, dan ya dioptimalin apa yang apalagi pada saat itu kan pandemi banget kan, jadi aku atur banget sedemikian supaya kita juga nggak gampang sakit, imunitasnya juga terjaga. Tapi yang jelas aku sebagai pemain pastinya juga pengen kalau schedule-nya tuh
sedikit masuk akal dan manusiawi gitu. Jadi pengennya dibuat nyaman. Aku anggap pemain-pemain yang sekarang ini berada di Kin Entertainment aku perlakukan seperti yang aku mau sebagai pemain. Ngobrolnya Ciki itu idola banget sama Acha gitu. Dari dulu dia waktu Ciki kecil dia nontonin Acha waktu di Hard dari Sama-sama Gansam juga. Oh ya, Gansam juga Adik gitu. kelas Gansam. Jadi obses banget kalau Acha yang main gitu. Iya enggak, dia yang ide sih sebenarnya. Waduh, ya nanti ini bakal kolaborasi kali sama Acha nih di sini. Iya, lagi bikin ide cerita. Sorry ya Mas Ading ya. Kayak aja yang jadi director. Iya. No. Bikin cerita, Oh, aku nggak bikin bisa cerita. jadi director. Mau ntar. Pokoknya Tunggu aja. nanti kolaborasi selanjutnya. Lebih seru produser sih, tapi kalau lebih enak aktor sebenarnya. lebih nyaman tapi lebih seru sih, lebih deg-degan dan lebih challenge banget buat aku sih. Kita lihat nanti deh insyaallah. Lagi COVID. Aku lagi COVID gitu kan. Terus kalau misalnya detail juga itu kan ada setnya, ada meja. Kita batasi. Ada meja tuh kan di situ di setnya. Tapi sebenarnya kalau misalnya dari segi izin dan segala macem pasti Acha moga-moga ngizinin gitu. Tapi emang pada situ kita sama-sama habis COVID gitu. Iya. Sama-sama Parno kayaknya. Parno. Ya moga-moga sih nggak kelihatan ini aja nih detailnya. Nggak aja nih. Mudah-mudahan nggak kelihatan awkward. Mbak Tejo aja ini. Enggak sih. Alhamdulillah pasangan aku sih sangat. Wah, di bandara kan sampai muter. Makanya pada nonton. Oke. Gitu aja sih. Oke, Ya, terima kasih. kasih. Ya, hari ini premier film aku yang terbaru Hantu Baru. Aku nggak ditemenin sama suami dan anak aku. Kebetulan anak aku udah mulai masuk SD, jadinya memang udah mulai berubah ya aktivitasnya. Pastinya dia juga lebih suka kalau misalnya dia stay di satu tempat aja. Dan domisili kita kan memang kali ini sekarang lagi di Sydney, jadinya kasihan kalau dia selalu ikutin mamanya berkarir. Karena dari dulu, dari usia 4 bulan dia bayi, aku selalu bawa ke dia tuh, bawa dia di flight sendirian, bawa anak untuk bekerja di Indonesia, 8 jam flight tanpa suami. Dan aku sama Bri udah kayak satu jiwa banget. Kita berdua, dia mendukung karir aku, anak aku mendukung karir aku dari mulai dia 4 bulan gitu. Jadi memang ini sesuatu hal yang aku memang syukuri banget. Aku masih bisa berkarir di saat sudah memiliki rumah tangga, dan rumah tangganya kebetulan harus dihandle sendiri. Jadi emang ya luar biasa. Tanpa bantuan ibu bapakku, tanpa bantuan orang tua dan juga keluarga mungkin gak akan bisa terjadi gitu. Karir aku tuh mungkin akan ya mungkin udah hilang kali ya, tapi karena bantuan keluarga dan juga anak yang pengertian, terus orang tua aku yang mau bantu, terus juga Vicky-nya juga mengerti bahwa pekerjaan ini jangan sampai ditinggalin karena memang ini sudah menjadi passion aku dari umur 15 tahun. Jadi ya semuanya berkat dukungan mereka. Bridgia anaknya suportif banget, dia selalu penasaran sama film-film aku, bahkan dia selalu kalau habis diceritain ceritanya Hantu Baru misalnya gitu, dia ngegambar posternya. Jadi dia pikir apa ini mami, new ghost gitu dia bilang. Terus dia gambar posternya ada kuburan sama ada orang kesambar petir, ini bilangnya Hantu Baru katanya gitu. Jadi kayak dia bener-bener kreatifnya jalan banget sih. Dia suka artnya juga, otak kanan dan kirinya benar-benar respon dengan baik gitu. Yang mengurus di sana kebetulan aku ada suami aku, terus karena dia juga sedang bekerja, dia juga kemarin memang lagi jadi IT lead gitu di company-nya, jadinya dia lagi susah sebenarnya sekarang. Akhirnya aku mengekspor ibuku. Sebenarnya ibuku juga pengen banget puasa di sini, jadinya mungkin nanti pas lagi liburan Paskah, anakku emang libur jadinya nggak bolos, dia mau ke Jakarta untuk ketemu aku di sini gitu. Jadinya ya kali ini suamiku sama orang tua umur 5,5 tahun. Kalau Bridgia di sana dia sekolah SD dan mungkin dia udah masuk ekstrakurikuler juga. Dia ambil art, gambar, ngelukis, anaknya suka banget gambar. Iya, karena mungkin aku di balik layar aja kali ya, jadi tadi biarkan diwakilin aja sama Masci, sama pemain-pemain yang lain juga gitu. Ya seru sih, pengalaman baru sih untuk kita sebenarnya, karena biasanya kan kita yang berperan gitu loh. Sekarang kayak harus ngurusin semuanya di balik layar, ngurusin pemain, ya udah gitu kalau ada masalah-masalah di lokasi juga kan kita jadi tahu yang biasanya kita nggak tahu
sebagai pemain kita jadi kayak oh ternyata begini ya susahnya gitu, oh ribetnya itu begini ya, serunya begini ya gitu. Sebenarnya sih kalau aku mendukung ini tuh sebenarnya cita-citanya Masih sih, lebih cita-citanya kamu kan ya. Iya. Aku kayak sebagai istri hanya mendukung aja, kayak pengen ya sama-sama Support aja. ya, support aja lah. Dan memang terlihat banget sih kayak selama film ini dari awal sampai sekarang tuh memang Mas itu fokus banget ngerjain semuanya sendiri gitu, apa ya dibantu sama tim yang lain, tapi benar-benar fokus banget. Aku nggak pernah ngeliat sefokus ini dan ngurusin ini gitu untuk proyek Harus Baru ini. Mudah-mudahan hasilnya juga diterima sama seluruh masyarakat Indonesia, filmnya juga menghibur Amin, amin. dan jutaan penonton ya. Amin.